Halo Sobat Programmer dan Literasi, selamat datang kembali di Bali G Academy, sebuah kanal yang konsisten membahas pemrograman terapan dan hobi sastra. Dalam video kali ini, saya akan membawakan cerpen fiksi horor yang terinspirasi dari awal kemunculan taksi online tahun 2016 lalu. Dan cerpen ini ditulis 15 Desember 2016. Kita mulai ya. Taksi online. Apa yakin Bapak bersedia mengantar sejauh itu? Soalnya 3 orang driver sudah menolak dan membatalkan. Tanyanya meyakinkan si penelpon. Baik. Jawabnya sembari spontan mengangguk. Telunjuknya menekan bulatan merah pada layar telepon pintar, mengakhiri kesepakatan. Berselang sekitar 20 menit kemudian, gelas bening di depannya sudah mengering. Langkahnya menjauhi kafe bernuansa alam, menyeberang jalan. Memandang kembali teleponnya, Daihatsu putih sudah berhenti tepat di depannya. Dengan pelan sembari memegang kacamata minus berbingkai warna coklat, memastikan nomor plat kendaraan di depannya. Lelaki pemegang kemudi membuka kaca sedikit dan mengangguk. Pria itu sekitar 30-an, masih muda. Matanya tengah memerhatikan pesanan aplikasi di layarnya. Bapak tua menaiki kendaraan, disambut sejuknya udara dalam mobil. Selamat malam, Pak. Sapa lelaki di belakang kemudi dengan ramah. Malam, balasnya sambil menutup pintu mobil. Dia melemparkan senyuman tipis, namun dia yakin sang pengemudi tidak akan melihat senyumannya, sekalipun kepalanya menoleh. Kabin mobil terlalu gelap untuk melihat senyuman itu. Kini dia duduk tenang di kursi penumpang. Sang supir berusaha menyusuri aspal perlahan. Jalan kecil itu cukup ramai. Wisatawan berjejal. Sang pengemudi sibuk menghindari becak motor, kerumunan orang yang melintas, belum lagi tumpukan barang dagangan yang menghalangi jalan. Asap sate menambah suasana seperti dalam panggang atau syuting dalam film. Aroma bau daging kambing bercampur asap khas produksi knalpot tua. Asap sempat masuk saat pintu dibuka. Beruntung, pendingin ruangan menyerap dan mengkondisikan ruangan. Pengemudi mengikuti arahan Google Map pada layar telepon pintarnya. Jalan pun longgar, begitu keluar dari pusat kota. Percakapan di dalam mobil cukup akrab. Bapak tua itu orang yang ramah. Demikian juga dengan sang supir. Kini mereka memasuki jalan provinsi. Banyak truk tua menghalangi jalan, ditambah sepeda motor yang sering menyerobot di depannya. Penumpang tua itu sesekali ketakutan, hingga tangan kirinya sesekali memegang handle. Setelah sejam berkendara, beberapa kali si penumpang memberi arahan. Tujuan mereka pun nyaris sampai, hanya beberapa meter lagi. Mobil putih pun merapat ke kanan jalan. Mobil itu berhenti. Pembicaraan hangat antara pengemudi dan penumpang sejak sejam lalu pun berakhir. Pengemudi kaget dan tidak mengira lelaki itu membayar 2 kali lipat dari biaya tertera di telepon pintarnya. Sebuah rumah berlantai 2 tampak terlihat lebih megah di antara yang lainnya. Rumah-rumah di sekitarnya telah menua dan kurang terawat. Suasana perumahan terbilang sepi. Penghuninya hanya sekitar 30% saja. Rumah bercat putih berdiri gagah, beratapkan genteng merah. Dari cerita penumpangnya tadi, kebanyakan pemilik rumah di kompleks itu berprofesi insinyur tambang. Mereka tinggal di daerah sekitar pertambangan. Rumah itu dijadikan investasi semata. Letaknya persis di ujung sebuah daerah pemukiman. Sebuah perumahan kelas menengah dilengkapi portal besi. Rata-rata rumah berlantai 2, tapi rumah Kudos ada di ujung dan mendapat hook. Dia salah satu di antara 4 rumah yang mendapat hook. Terlihat lebih besar dari yang lain. Luasnya sekitar 300 meter persegi difasilitasi garasi di samping rumah. Pagar hitam berbentuk panah mengitari rumahnya dan memberi batas resmi.
seakan memperingatkan, dilarang masuk tanpa izin. Ini milik pribadi. Suasana rumah hening dan tampak samar lampu luar menyambut lelaki itu. Wanita kurus dengan wajah tirus mengenakan gaun denim membuka pintu utama. Tiada sesiapa, senyap, hanya mereka berdua. Rumah petak. Mobilnya ia parkirkan di bahu jalan. Pengemudi memasuki gang kecil. Rumah petak berkamar satu, berdiri berderet. Kamar itu ada 10 unit. Dia penghuni salah satu rumah petak itu. Tampak jemuran lipat berbahan aluminium bersandar di dinding depan rumah yang ia sewa. Ketika ia sampai, kedua putrinya sudah tertidur lelap. Kipas ditempatkan di sudut kamar sempit itu. Hembusan kipas lumayan menggerakkan suhu ruangan. Ia sulit tidur sejak pindah ke tempat itu. Kamarnya sangat panas dan lembab. Pemilik tidak mengizinkan penyewa memasang AC. Selain merusak temboknya, daya listriknya hanya 900 VA. Rumah kontrakan itu sangat sederhana, diperuntukkan hanya untuk keluarga muda dengan anak satu. Masih subuh, sang bapak terganggu tidurnya. Ia masih mengantuk berat, namun demi mendengar celoteh lucu anak pertamanya yang berusia 5 tahun, ia terpaksa bangun. Sababuka, anak pintar dan lucu, dan sang bapak terhibur. Istrinya memungut uang tergeletak di meja mini. Kos itu baru saja 3 bulan silam mereka huni. Sebelumnya, keluarga kecil itu menempati rumah kontrakan bertipe awal 36 dengan luas tanah 60 meter persegi. Rumah itu memiliki carport dan ruang terbuka di belakang seluas 24 meter persegi. Dimanfaatkan menjadi tempat jemuran. Lingkungan cukup lumayan. Saat itu kehidupan mereka lebih dari cukup. Mereka terpaksa meninggalkan kenyamanan di sana karena uang sewa naik. Hari ini banyak betul, padahal kemarin hasilnya sangat kecil, ujar istrinya sambil merapihkan uangnya setelah menghitungnya. Wajahnya masih mengantuk. Ia berusaha menjawab, "Iya, tadi malam ada penumpang baik hati yang memberi tips besar," jawabnya. Istrinya mulai sibuk di dapur mini, tanpa sekat. Ia membuatkan kopi untuk suaminya. Dapur kecil sempit di dekat pintu kamar mandi. Hanya dilengkapi meja kecil. Tabung gas 3 kilo. Cat hijaunya kini kabur akibat reaksi oksidasi metal dengan oksigen. Duduk terhimpit di pojok. Beberapa jam kemudian, rumah kecil itu sepi. Suaminya kembali tidur, tak mampu menahan kantuk. Istrinya mengantarkan Sabah ke taman kanak-kanak tak jauh dari pemukiman, hanya berjalan kaki. Pertengkaran dan kebahagiaan telah mereka lalui selama 7 tahun berumah tangga. Satu hal yang selalu menggelisahkan keduanya adalah rumah. Teman seangkatan mereka umumnya telah memiliki rumah di perumahan yang mereka ejek dahulu kampung, jauh dari keramaian, temboknya berkapur, dan ocehan lainnya. Tidak tersesalkan, andai saja dulu kita jadi mengambil rumah itu, keadaannya nggak akan seburuk ini. Padahal gajiku juga mengcover, keluhnya suatu saat pada istrinya. Semuanya sudah terlambat, ujar istrinya. Sudah tidak ada gunanya menyesal. Kita memang kurang bijak, selalu menginginkan mobil demi gengsi dan testimoni kesuksesan taksi online. Andai saja kita mengambil rumah itu dahulu, nasib kita tidak akan seperti sekarang, terlunta-lunta di rumah kontrakan, satu ke yang lain. Bahkan sekarang tidak mampu kontrak rumah sesungguhnya. Tunus keluar dari pekerjaannya. Dia merasa gajinya sudah stuck. Dia tergiur testimoni orang dengan keberhasilan supir taksi online dan banyaknya bonus. Dari uang tabungannya dan menjual sepetak tanah warisan kakeknya, ia membelikan mobil dan tergiur menjadi supir taksi online. Percakapan rumah pojok. Semuanya akan berakhir. Terang lelaki itu dalam raut, wajah lelah. Muka dan rambutnya tampak berminyak. Apa kau yakin?
ujar istrinya mendekat. Ini orang yang ketujuh dan sepertinya cocok. Aku yakin dia akan kembali. Suara itu bersumber dari sebuah ruang kamar. Tampak pintu terkunci rapat. Kuncinya masih menempel di pintu. Suara teriakan tiada hentinya dari dalam pasangan itu menghiraukannya. Kau sudah memberinya makan? Dia tidak mau makan. Badannya semakin kurus. Kondisinya semakin parah. Apalagi dia teriak sepanjang hari. Lelaki itu menundukkan wajahnya sambil mengeluarkan benda-benda dari kantong celananya. Tubuhnya terbebas dari benda-benda yang menempel di badannya sepanjang hari. Ia meletakkan dompet dan barang-barang lainnya di atas meja. Tidak ada yang menduga keluarga itu akan berakhir seperti itu. Sekarang kita kehilangan segalanya, hanya rumah ini. Sudahlah, kita mau bilang apa, tutur istrinya. Wanita itu meletakkan susu panas di atas meja. Keduanya berbincang hingga larut dan kepulan asap rokok tidak terasa menguasai ruangan. Sabah di hari petaka. Kendaraan seperti biasa selalu ramai dan lalu lalang. Ibu dan anak tengah berjalan di bawah jalan yang berdebu. Penjual kaki lima dan toko bukan normal sedia kala. Norma tengah memikirkan sesuatu. Dia tidak sadar putrinya terlepas dari genggaman tangannya. Hari itu bukan kali pertama. Seorang tetangga pernah mengantarkan putrinya ke rumah. Ia sibuk membenahi barang-barang bawaan belanjaan dan bayinya sang tatkala tangan Sabah terlepas darinya. Panik dan khawatir mencari ke sana kemari. Ternyata anak itu dengan seorang tetangga. Tetangga telah melihatnya berkeliaran di jalan dan membawanya ke rumah. Kali ini terjadi lagi. Entahlah, ia tengah menghayalkan sesuatu. Si kecil Sabah berjalan bebas dan berlari. Sebuah mobil kencang tidak melihatnya. Kerumunan menghampiri anak itu. Norma menjerit dan panik. Penabrak berhenti dan dengan ketakutan tetap dalam mobil. Kerumunan massa sudah mulai beringas. Seorang pria berbadan tegap menghadang mereka yang berniat memukuli penabrak. Seorang ibu setengah tua, Norma dengan bayinya, Sabah yang terluka, dan lelaki asing, si penabrak itu akhirnya berhasil masuk ke mobil dan menuju arah rumah sakit. Dengan isak tangis dan suara sesegukan, Norma menelpon suaminya. Sabah kecelakaan. Dia tertabrak mobil. Aku sedang dalam mobil penabrak menuju rumah sakit, sahutnya dengan suara terisak-isak. Lelaki itu pun panik dan ketakutan mendengar suara istrinya. Tangis isak sang ibu diikuti bayinya makin menambah ketegangan. Salah satu saksi, ibu setengah tua yang turut mengantar mereka, berusaha menenangkan Norma. Tangan Norma mendekap anaknya yang masih belum siuman. Ibu asing itu mendekap bayi yang menangis terus-menerus dan berusaha menenangkan. Penabrak pun terburu-buru mendatangi lobi pendaftaran dan petugas IGD segera menangani bocah. Kondisi kritis telah terlewati. Septunus sangat emosional, hendak meninju penabrak. Beruntung berhasil dilerai. Hampir saja ia mematahkan hidungnya. Penabrak telah menyerahkan STNK sebelum istri dan keluarganya akhirnya datang mendampinginya di rumah sakit. Tidak banyak pembesuk, hanyalah teman satu kos, teman kerja Septunus. Keesokan harinya, guru dan teman sekelas Sabah tampak melawat. Beruntung nyawa Sabah terselamatkan, ujarnya, menghampiri suaminya yang sudah mulai tenang. Iya, aku ya bersyukur, tapi aku tetap khawatir. Bagaimanapun benturan di kepala tidak bisa disepelekan. Si penabrak mengaku tidak memiliki uang banyak, namun ia berjanji akan bertanggung jawab penuh hingga keluar dari rumah sakit. Tunus sepakat tidak membawanya ke hukum. 2 minggu kemudian, Sabah sudah kembali ke rumah. Penabrak baru saja mendapat berita buruk pemecatan rekan-rekan sekerjanya, pengurangan pekerjaan bertahap. Kehidupan pekerja tambang yang tergolong mewah, tapi harus menghadapi masa suram kala materi galian sudah habis.
Bahkan gaji yang bertahan pun sudah dipotong hingga 2 kali. Berita buruk itu membuatnya hilang konsentrasi dan panik malah menabrak Sabah. Kredit rumah dan sekolah anak terancam. Secara resmi, setelah Sabah keluar dari rumah sakit, penabrak dan keluarganya mendatangi keluarga Sabah dan memberi santunan, meminta maaf, dan berterima kasih karena tidak dibawa ke hadapan hukum. Kudos. Begitu mendengar nama keluarga Kudos, pastilah orang-orang di sekitarnya dibuat iri. Pemilik usaha sarang burung walet mendadak kaya. Kudos adalah mantan appraiser, juru taksir aset pada sebuah bank. Seorang pegawai yang terlalu cerdas untuk pekerjaannya. Ia hanya bertahan 3 tahun pada pekerjaannya itu. Salah satu usaha yang ditaksirnya telah memikat pikirannya. Calon nasabah dengan lulusan sekolah dasar mampu mengelola sarang burung walet hingga menembus ekspor. Pengusaha burung walet itu tidak pelit berbagi ilmu pada Kudos. Ia pun akhirnya merintis usaha sendiri dengan modal sedikit ditambah menjual mobil warisan ayahnya. Hanya dalam 3 tahun bisnis waletnya berkembang. Bahkan tim marketing UMKM dari beberapa bank berupaya mendekati dirinya. Persaingan pun ketat. Ini bukanlah bisnis IT yang memerlukan otak encer dan persaingan yang sangat memanas. Ternyata rumor mistis tentang daerah itu terbukti adanya. Sempat dikenal penduduknya yang senang mengunjungi dukun untuk melancarkan usaha dan menambah kekayaan. Orang pikir itu hanya di masa lalu, sangat tidak masuk akal dalam dunia teknologi dan internet. Ternyata perdukunan itu masih ada. Hantaman persaingan bisnis sempat membuat usaha Kudos terkapar. Bak ikan koi yang terlempar keluar dari akuarium terjatuh ke lantai megap-megap. Perubahan hidup sangat menguncangkan jiwanya. Ia dan istrinya sangat terpukul. Sikap keluarga dan masyarakat berubah pada mereka. Saat uang melimpah, ia menjadi sinterklas. Tidak pelit, memberi sumbangan kemana-mana, murah hati. Semua orang menyapanya dengan senyum dan menunduk, memperlakukannya sopan dan manis. Hanya terkapar setahun, ia kembali berguru kepada sang dukun. Kekayaannya kembali mengatrol dan bahkan berlipat-lipat dari masa puncak kejayaan sebelumnya. Kali ini sangat dahsyat. Rumah mewah, investasi rumah di mana-mana, kendaraan mewah, dan liburan ke luar negeri. Keluarga Kudos hidup dalam gelimang harta. Ia sangat memanjakan ketiga anaknya. Putra tertuanya yang sedang bersenang-senang dengan kawannya tewas dalam kecelakaan mobil. Hanya anak itu yang tewas saat itu. Hidup mereka diliputi kesedihan. Pemuda tanggung yang baru saja menginjak 16 tahun mendaftar masuk ke dunia kematian. Jika seseorang kehilangan ayah disebut yatim, kehilangan ibu disebut piatu, anak kehilangan kedua orang tuanya disebut yatim piatu, wanita kehilangan suami disebut janda, seorang lelaki kehilangan istri disebut duda. Namun kehilangan anak tidak pernah ada sebutan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Uniknya, ada istilah Batak untuk itu yang disebut tilahaon. Kudos mengalami tilahaon. Kehidupan mereka tidak pernah sama. Anaknya adalah kesayangan istrinya. Anak yang paling bertanggung jawab dan cerdas di antara tiga anaknya. Setahun pun berlalu, kehidupan pun tetap mengalir seperti aliran sungai. Bisnis makin sukses. Hingga suatu malam, mereka menerima telepon dari seorang mengaku petugas hotel. Pegawai hotel itu memberitahu putri cantiknya baru saja overdosis. Tidak terselamatkan. Suntik dan cairan narkobanya pun masih ada di kamar hotel. Pria yang terkapar bersamanya diduga kekasihnya tertolong dan selamat. Hati Kudos hancur kembali. Putri kesayangannya dan satu-satunya juga mendaftar ke alam maut. Gadis cantik dan manja. Tidak lama lagi mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-16. Hanya 2 bulan lagi, kini sudah pergi selamanya. Kecantikan putrinya pun menyihir mata yang melihatnya. Gadis tercantik di daerahnya. Uang melimpah menyeretnya ke lembah pergaulan narkoba, membawanya kepada kematian.
Tahun berganti, kesedihan semakin surut. Perhatian dan kasih sayang mereka tertuju pada anak bungsu dan anak satu-satunya. Victor, anak tampan yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar, terlalu muda untuk mengetahui banyak hal. Waktu pun berjalan. Anak mereka sehat dan usaha mereka semakin berjaya. Putranya kini duduk di bangku menengah pertama. Prestasi di sekolah membanggakan kedua orang tua. Hingga tengah malam, sehari setelah menerima raport, anaknya menjerit-jerit. Anak itu melihat sesuatu yang tidak pernah dilihatnya. Ayah dan ibunya dan pembantu terbangun ke kamarnya. Mereka tidak melihat sesiapa. Kejadian serupa kembali lagi 2 hari berikutnya. Terjadi pada tengah malam. Perubahan sikap anaknya berangsur berubah. Semula dia anak yang responsif, ceria, kini sering bengong dan terkadang tidak mengenali kedua orang tuanya. Kunjungan psikolog dan psikiater tentu saja tidak sanggup mematahkan kutuk dan mengobatinya. Anak itu pun tidak masuk sekolah dan banyak dikurung di kamar. Kulitnya memucat dan kerap berteriak. Katanya ia juga sering melihat kakak dan abangnya. Tapi yang paling menakutkan melihat sosok lelaki tua yang menakutkan mengejar-ngejarnya. Anak itu sering kerasukan. Ia sempat dirawat di rumah sakit, namun tidak mengubah apapun. Hari-harinya dipenuhi obat. Air seni anak itu pun berbau obat, nadinya dijejali obat. Rumah sakit sungguh rajin memberinya obat, tanpa pernah peduli efeknya. Istri Kudos mencium gelagat tidak benar. Tubuh anaknya dijadikan target market penjualan obat. Resepnya terlalu dipaksakan. Petugas medisnya sudah seperti medical representatif. Seperti ingin menguras uang kita, protesnya. Kecewa karena tidak membuahkan hasil, akhirnya Kudos membawa anaknya kembali ke rumah. Kudos mendatangi dukun yang pertama ia datangi dan mereka bertengkar hebat. Beberapa dukun sempat datang mengunjungi anaknya, tapi tak satu pun yang sanggup. Iblis yang menguasai anak itu terlalu besar. Kian hari bisnisnya merosot, hartanya berkurang. Anaknya kini dikurung di kamar khusus. Semua dinding kamar dilapisi dengan gabus. Anak itu sering meronta-ronta hingga menyakiti dirinya ke tembok. Ketenangan dan kemewahan sudah mulai meredup. Mereka pindah ke rumah yang lebih kecil, rumah yang mereka tempati sekarang. Rumah-rumah kontrakan lambat laun berkurang. Bisnisnya menurun hingga pada puncaknya tempat usahanya ia jual pada orang lain. Adalah istrinya berkeras hati menyerahkan anaknya kembali pada rumah sakit. Ia sudah menyerah. Kudos tidak setuju. Nanti anaknya malah sakit sungguhan. Belum membayangkan obat-obatan yang akan diterimanya. Dia tidak tega anak itu akan diperlakukan buruk di sana. Bagaimanapun, dia tetap sayang pada anak itu. Membayangkan kelucuan anak itu waktu kecil. Rumah di pojok, sebuah mobil tua menjadi tumpuan terakhir, dan 3 rumah kontrakan yang tersisa untuk mencukupkan keluarga itu. Aku sudah terlalu tua memulai usaha lagi, apalagi kalau berjualan, sangat tidak mungkin. Kutuk ini sudah menyertai kita, bahkan kata dukunnya hingga menutup mata. Jadi maksudmu semua akan sia-sia, kata istrinya. Untuk apalah kita hidup? Sudah tidak ada jalan keluar. Iblis itu tidak hanya menghantui anak kita, kian hari akan merasuki kita berdua. Aku tidak mau menambah kesalahan. Biarkan dia hidup. Kita saja yang pergi. Mungkin akan ada orang lain yang mau merawatnya. Keluarga tidak ada yang bisa diandalkan. Moto keluarganya, moto keluarganya adalah dalam uang kita bersaudara. Uang habis, keluarga hilang. Tidak ada harapan lagi, suami istri sudah menyerah. Namun keduanya tidak tega membunuhnya. Pasangan itu hendak melempar tanggung jawab pada orang asing dan memindahkan kutuknya. Sabah kecil. Di awal-awal bulan kondisi Sabah masih membaik. Ia kembali bermain dan bersekolah dengan teman-temannya. Ayahnya kembali ke jalan menjadi supir online. Persaingan di jalan semakin sulit. Pendaftar menjadi supir semakin membludak. Jumlah uang yang dibawa pulang semakin menyengsarakan. Dia tidak mau kehilangan mobil itu, apapun caranya. Sewa kontrakan pun dipastikan
akan naik tahun depan. Belum biaya makan 2 orang dewasa, seorang bayi, dan Sabah. Setelah berapa bulan, Sabah sering pusing dan kondisinya sering melemah. Gunung masalah jatuh di kepalanya, terjebak hutang untuk membiayai pengobatan Sabah. Hutangnya menumpuk hari demi hari. Ia tak mau melepas mobil itu, satu-satunya alat untuk bertahan hidup. Ia tidak mau menjualnya. Harus ada jalan, pikirnya. Memorinya tertuju pada bapak penumpang baik hati. Sudah beberapa kali dia menghantar bapak itu, bisa dibilang sudah langganan. Ia berniat meminjam uang dari bapak tua itu. Sepanjang jalan percakapan, ia menyimpulkan bapak tua itu orang kaya, baik hati, hanya tinggal berdua dengan istrinya. Rumahnya sepi, lingkungan sekitar juga sepi, banyak rumah kosong. Niatnya berubah. Kalau dia meminjam, kalau dia meminjam, maka dia harus mengembalikan. Bukan sekedar meminjam, ia ingin yang lain. Sewaktu kecil ia sering mengutil di supermarket. Naluri darah pencurinya pun muncul. Pintu tak terkunci. Dengan memanggul ranselnya, ia mengendap masuk dalam ruangan yang agak remang. Dia memasuki sebuah kamar yang dia kira pastilah kamar utama. Ternyata salah. Tidak ada apa-apa di kamar itu. Ia naik ke lantai 2. Sebuah kamar dibukanya perlahan, lagi-lagi brankas tidak tertutup sama sekali. Perhiasan emas dari uang tersusun rapi dalam berkas. Terburu-buru, ia memasukkan ke dalam ranselnya. Rasa cemas dan senang hati membaur jadi satu. Keinginan melunaskan hutang di depan mata. Agar tidak diketahui istrinya, sedikit demi sedikit ia menjual perhiasan itu di toko emas berbeda. Pengobatan putrinya lancar kembali. Ia sadar tidak akan mengembalikan Sabah seperti semula, tapi meredakan rasa bersalahnya. Seminggu kemudian, ia membuka lagi ransel rampoknya. Ia menemukan lipatan kertas putih pada tumpukan emasnya. Kertas kecil yang dilipat hingga 5 kali. Anak muda, jika kau telah menemukan surat ini, itu berarti saat ini kau resmi seorang pencuri. Kembalilah ke rumah ini. Kami tidak akan melaporkanmu. Bisa bayangkan reaksi istrimu kalau saja kami laporkan. Rumah tanggamu akan pecah dan hancur. Kau akan kehilangan istri dan anak-anakmu. Bahkan mungkin kau tidak akan pernah melihat mereka lagi. Sekalipun kau keluar dari penjara, belum tentu istrimu mau menerimamu. Pastilah kehilangan kesempatan berkumpul dengan anak-anakmu. Istrimu akan menikah dengan pria lain, anakmu akan diayahi pria lain. Belum lagi dinginnya lantai penjara, persaingan keras sesama napi, latar pencuri kelas kakap, pemerkosa, dan pembunuh. Kau tidak berhasil menemukan kameranya, bukan? Kau mencoba mencari, tapi kami lebih cerdas darimu. CCTV merekam semua perbuatanmu. Begitu selesai baca tulisan ini, kembalilah secepatnya ke sini. Kalau kau ingin selamat. Supir itu ketakutan seperti sedang melihat hantu. Istrinya sempat menanyakan, tapi dia berusaha menutupinya. Tunus pun kembali ke rumah itu. Sepasang suami istri tua menyambutnya. Dia sempat keheranan, Pak tua itu tidak murka sama sekali. Dia didesak menandatangani surat yang ia tidak baca sepenuhnya. Ada beberapa lembar. Ia tidak mengetahui persis isi lembaran tersebut. Benar-benar di bawah tekanan. Kudos pun menjelaskan. Semua itu adalah surat wasiat dan persetujuan merawat anaknya. Awalnya Tunus menganggap semua itu adalah lelucon dan keanehan. Ada orang baik memberi rumah pada orang yang pernah memalingi rumahnya hanya untuk merawat anak kecil sepanjang mereka pergi. Saat menanyakan keberadaan anak itu, Kudos hanya meyakinkan bahwa anaknya sedang beristirahat di kamar. Tanpa melihatnya, ia pun mengangguk. Pikirannya melayang membayangkan anak remaja SMP, anak orang kaya, sehat, kulit bersih dan keren. Tidak dipenjarakan, tergiur uang,
Ia mengiyakan semua kesepakatan. Sesuai dengan perjanjian, Tunus kembali keesokan hari ke rumah itu. Pintu tidak dikunci, tiada suara. Memang masih pagi. Ia berpikir pasangan tua itu masih tertidur. Ia pun mengetuk kamar keduanya, berusaha membangunkannya. Berkali-kali mengetuk pintu, tak ada jawaban. Pintu itu tidak terkunci, cukup mendorong pintu terbuka. Cukup mendorong pintu pun terbuka. Keduanya tampak lelap di bawah selimut. Tunus mendekat dan melihat hal ganjil. Keduanya pucat. Setelah menyentuh leher mereka, didapatinya dingin. Tidak ada gerakan pada jantung dan nadi. Ada 2 pucuk surat di meja. Satu ditunjukkan untuknya dan satu lagi untuk pengacara. Sebelum kau melaporkan kematian ini, bawalah Victor. Ia ada di ruang bawah tanah di bawah dapur. Jangan pernah bilang anak itu pernah ada. Kalau sekitarmu bertanya, katakan saja, Victor adalah anak saudaramu yang dititip padamu. Apa yang menjadi aset kami, resmi menjadi milikmu. Tapi ingat, hidupmu tidak pernah sama. Selamat. Sepucuk surat untuk pengacaranya ia simpan, dan surat untuk dirinya secepatnya ia robek-robek dan dimasukkan ke dalam toilet. Polisi pun akhirnya menyatakan keduanya tewas bunuh diri, meminum cairan beracun. Diperkuat surat pada pengacaranya. Upacara pemakaman tidak dihadiri siapapun, kecuali Tunus dan pengacara. Segala urusan hukum telah diatur oleh pengacaranya. Semua berjalan baik. Tidak ada tuntutan dari anggota keluarga dari kedua belah pihak, baik keluarga Kudus maupun istrinya. Mereka sudah memutuskan hubungan persaudaraan. Nama mereka tidak ditemukan dalam pewarisan. Utuh semua diberikan pada Tunus yang sudah dianggap sebagai adik. Tunus tidak tahu cara menjelaskan semuanya pada istrinya. Dia pun mengatakan bahwa bapak tua itu kliennya dan dermawan. Norma tidak mudah percaya, sangat ragu dengan semua keganjilan, membuat suami istri itu berdebat. Orang yang baru dikenal dan bukan saudara, bagaimana mungkin kalau tidak ada sesuatu yang lain? Protesnya dengan suara lantang. Tunus menyimpan semua rahasia rapat dalam dirinya. Ia hanya berdalih Kudus filantropis dan baik hati. Berselang puluhan minggu semenjak pemakaman, mereka pun akhirnya menempati rumah baru, lingkungan baru. Tidak ada yang mengenali mereka, dan mereka bisa menjadi karakter apa saja. Tuan dan Nyonya Septunus yang harmonis, ramah, dan baik hati. Norma sudah berdamai dan tidak pernah mempersoalkan asal-muasal harta mereka. Tidak permasalahkan titipan Kudus. Bilik bawah tanah. Dia bukan anak lagi, dia seorang remaja. Rambutnya hitam pekat ikal, bola matanya besar, alisnya tebal, kulitnya pucat, badannya kurus, matanya memberi sorotan menakutkan. Matanya tidak berhenti melototi Tunus, dan mata itu seperti mengejek. Tunus kaget melihat tangan anak itu dirantai. Victor mendadak menyerang Tunus dan menjerat lehernya dengan rantai. Tunus meronta, tenaganya lebih kuat dan berhasil menaklukkan remaja itu dan terburu-buru menutup pintu besi itu. Suara raungan Victor samar terdengar dari depan pintu. Tunus ketakutan. Setelah mendapat cerita Tunus, istrinya Norma penasaran ingin melihat Victor. Victor tidak marah, dia tenang. Sepertinya ia menyukai Norma. Hanya saja Victor tidak pernah mau bicara. Setiap hari ada perkembangan. Norma pun iba dengannya. Ia pun melepas rantai besi pada tangan Victor dan menyuruhnya mandi. Keadaan Victor sempat membaik. Rambutnya dipotong, bajunya diganti, bila selama ini dia mengenakan piyama sepanjang hari. Victor tampak seperti orang normal. Tak disangka dia tiba-tiba kembali menyerang Tunus, nyaris mematikan pria itu. Tunus dan Norma sepakat mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Mereka pun hidup dengan tenang. Hidup Septunus dan keluarga berubah drastis. Ia tidak harus memerhatikan smartphone dan aplikasi sepanjang waktu. Bahkan, sekarang dia adalah bos, duduk santai di balik supir. Kini ia membayar seseorang membawanya dan keluarganya kemanapun ia pergi.
Hasil pencairan harta Kudos dimanfaatkan membeli rumah dan sebagian besar dana untuk memodali usahanya. Distributor elektronik menjadi pilihan menarik baginya, mengingat pernah bekerja di bidang itu. Kebutuhan laptop dan telepon cerdas akan selalu manis pikirnya, akan tetap menjanjikan. Usahanya berbuah, dia menjadi pemasok ke berbagai instansi dan daerah. Usahanya pun melesat dan bahkan memiliki puluhan karyawan yang membantunya. Siang itu teleponnya berdering, ternyata dari pihak rumah sakit. Mereka mengaku kewalahan dan mengatakan secara medis Victor sehat, tidak ada gangguan. Tunus dan istrinya sepenuhnya paham maksud rumah sakit. Mereka hanyalah menghindar dari remaja kerasukan itu. Tunus pun menjemput anak itu. Prahara mulai muncul. Seminggu kemudian bayinya ditemukan tewas mengambang di kolam renang mini di belakang rumah. Septunus kini mulai cerdas untuk memaknai makna kata selamat pada surat Kudus. Kisah tragis, pilu, dan seram akan kembali terulang. Demikianlah cerpen ini saya bawakan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam literasi dan Horas.